Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sobat, saudaraku Tribun Gayo. Seperti terlihat di layar kaca Anda, saudaraku, saat ini saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Dan kita akan membahas banyak sekali pada podcast kali ini. Dan dalam podcast ini juga, saudaraku, saya Intan Mutia sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Khalisuddin, selaku penulis buku Jejak Jokowi di Gayo. Dan juga beliau ini sebenarnya merupakan penggiat wisata sekaligus salah satu jurnalis yang sangat senior di Tanah Gayo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bang, sehat ya? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Alhamdulillah. Dan terima kasih atas kesempatannya Bang, karena kita akan membahas banyak sekali pada podcast kali ini. Dan mulai dari kesaksian dan juga fakta terkait ijazah Jokowi, dimulai dari penerbitan buku yang seperti terlihat di layar kaca Anda, saudaraku, yang sudah dipegang oleh Bang Khalis. Dan juga terkait dengan cerita-cerita terkait dengan masa muda Presiden Republik Indonesia ke-6 Joko Widodo selama di Tanah Gayo. Baik, kita akan berangkat terlebih dulu terkait dengan penerbitan buku ya Bang ya. Karena kalau kita lihat buku Jejak Jokowi di Tanah Gayo, ini kan tidak hanya menghadirkan narasi yang historis ya Bang ya. Dan ini juga tentunya ada semacam pembelaan simbolik di sini. Apakah ini respon terhadap keraguan publik atau ada misi lain di balik penulisan ini? Baik Bu Intan, awalnya kita karena melalui jurnalistik ya. Sewaktu itu Pak Jokowi dia seorang gubernur ya, gubernur di DKI kan, kemudian pasca gubernur dia mengajukan diri sebagai calon presiden. Jadi masa jeda itulah kita menulis buku ini idenya. Jadi kebiasaan kita, saya jurnalis sering menulis ketokohan dari level terbawah sampai level yang mungkin kita tulis. Dan bersama Bang Murijal Hamzah, senior saya juga, dia kasih ide, ayo kita menulis, ayo saya bilang. Cuma saya nggak bisa ke Aceh, saya di sini, kita sama kerja, Jadi posisinya Bang Murijal di Jakarta. Kemudian kita mulailah menulis, ya kita mulai mencari data dulu, fakta. Tentu karena dia pernah kerja di Gayo kan gitu, di PT KKA. Jadi ini informasi ini kita perdalam ke PT KKA-nya, ke rekan-rekannya kita telusuri. Ada beberapa orang di buku ini, ada beberapa orang narasumber yang langsung berhubungan dengan dia, termasuk rekan dia sesama alumni dari UGM. Itu ada 3 orang waktu itu seangkatan sama dia, Pak Pronojiwo, masih hidup alhamdulillah, kemudian Pak Hari Mulyono, dan Pak Joko Widodo. Ada Pak Joko. Jadi dari UGM ada 3 orang, namun mereka seangkatan ada 9 orang. Jadi 3 orang, ada beberapa orang dari IPB, kemudian dari Universitas Sudirman, kemudian dari UGM. Itu yang melamar ke PT KKA yang dibangun tahun 1985. Iya, kemudian Jokowi sarjana yang baru wisuda itu mungkin ya, tentu kan cari lapangan pekerjaan kan. Iya pasti. Jadi BUMN itu kan badan usaha milik negara itu, PT KKA. Jadi dia melamar bersama rekan-rekannya dan diterima. Alumni kehutanan yang dicari waktu itu. Iya, itu kira-kira awalnya. Iya. Saya cerita terus nih. Boleh. Jadi beberapa narasumber rekan seangkatan ada di sini masih hidup, seperti Pak Sulistiyo Tomo itu yang dari IPB, Pak Sueb Abu Hanifah itu dari IPB. Itu kawan dia, saya pernah udah interaksi untuk buku ini dan ada di kesaksian mereka di buku ini. Ada semua tertulis. Iya. Tentunya ya sekarang kehebohan soal ijazah, kita nggak ke situ ya, kita bukan dalam pembuktian, bukan dalam kapasitas pembuktian ini ijazah punya ijazah atau tidak. Iya betul. Tapi masuk ke ini kan kalau bahasa sekarang ASN kan? ASN. Ya Pak Jokowi ASN ya pasti. Dia diterima kan proses seleksi. Dan itu juga pasti dipantau oleh banyak pihak yang berkeinginan untuk lolos kan gitu. Jadi Pak Jokowi salah satu peserta. Saya tidak melihat ijazahnya ya, tapi itu kan ada proses seleksi. Dia tunjukkan ijazah, legalisir, IPK dan lain-lain kan? Iya pasti. Jadi diterimalah dia. Kemudian dia Januari 1986 mereka berangkatlah ke Aceh, ke Tanah Gayo. Ke Aceh dan Tanah Gayo gitu.
Jadi mulai dari situ Pak Jokowi akhirnya diterima kerja. Iya. Berapa tahun Pak Jokowi akhirnya bekerja di PT KKA ini? Lebih dari 2 tahun. Lebih 2 tahun. Tahun itu dari 1986. 86, ya Januari itu. Januari ya. 86 sampai 87 88 lah. 87 atau 88. Walaupun resign kan ada proses administrasi. Jadi kita sebut saja 88 gitu. Ya. Itu Bu. Dan awalnya dan otomatis seperti yang Abang ketahui nih dari PT KKA ada seleksi yang panjang di situ dan itu membutuhkan memang sarjana S1. Iya, yang kehutanan. Yang kehutanan pada saat itu. Sarjana kehutanan. Sarjana kehutanan. Dan waktu itu mungkin masih langka ya. Masih langka sarjana kehutanan kan? Iya. Ya, dan dia salah satunya yang diterima kan gitu. Berangkat ke sini, kemudian dia ditugasi macam-macam. Survei ke hutan, menghitung kayu, survei jalan, ya kan, kemudian juga nursery, pembibitan spinus, ya kan itu kan langsung dengan harus berilmu kehutanan kan, ya jadi lama dia di nursery bibit. Dan kemudian ada 9 orang teman-teman Jokowi, Pak Jokowi. Iya, sebagian besar kita ketemu. Sebagian besar ketemu dan bekerja di sini sama-sama mereka. Iya. Dan gimana? Dan dari kan ada berarti itu menjadi saksi hidup perjalanan Pak Jokowi di masa muda ketika bekerja di Tanah Gayo. Termasuk Pak Hari Mulyono. Waktu itu masih bujangan mereka, kawan dekatnya. Dan akhirnya kan jadi adik iparnya, istri Ibu Ida Hayati. Berarti pada saat itu masih lajang sama-sama? Iya, sama-sama lajang. Oke. Dan setelah 6 bulan ya Pak Jokowi bekerja, dia balik ke Solo menikah. Kemudian diboyonglah Ibu Iriana ya. Di sini. Dibawa lagi ke sini. Jadi proses wakil presiden kita lahir ada di Takengon gitu. Sampai usia kehamilan 7 bulan. Sampai usia kehamilan 7 bulan. Baru balik. Dan itu berarti Bapak Gibran ya pada saat itu ya untuk anak pertama. Iya. Dan ini masih tapi Gibran tidak lahir di sini. Oh, tidak lahir di sini. Iya, tapi proses kehamilannya di sini. Oh. Iya. Oke, berarti ada terhitung sekitar 3 tahun Bapak Jokowi di sini. Dan bisa jadi alasan resign salah satunya itu. Ya, seharusnya itu kemudian permintaan orang tua ya. Tapi dari penerusan saya bukan bela Pak Jokowi ya. Dari pengakuan rekan-rekannya, dia jujur, nggak mau mark up. Ada diminta mark up atau ini dia jujur. Ya, dia jujur. Dari yang tertuang dalam buku Jejak Jokowi. Iya, pengakuan dari rekan-rekannya, bukan saya yang bilang. Oke, pengakuannya gimana sosok Pak Jokowi ini, Pak? Dia tidak seperti, malah ada yang narasumber saya nggak tahu. Dulu kan bukan Jokowi namanya, Joko Widodo. Jokowi kan setelah dia balik ke Solo dan jadi pengusaha furnitur. Ya, jadi di sini ada narasumber saya, salah seorang kepala desa ya, di salah satu kampung perbatasan dengan Gayo Luas, pedalaman ya, Lumut, Pak Sukarjo namanya. Jadi di situ ada camp KKA dulu. Jadi Pak Jokowi ke sana ya bersama rekan-rekannya. Dinas mungkin kan, dinas lapangan. Jadi lama ngobrol dengan Pak Sukarjo ini, mungkin berjam-jam lah, ya kan. Pak Jokowi, menurut Pak Sukarjo, Pak Jokowi heran kenapa ada di pedalaman Gayo di tengah hutan belantara ada orang Jawa. Nah, ini yang bingung Pak Jokowi. Jadi mereka akrab lah begitu cerita. Dan sewaktu saya mewawancari Pak Sukarjo, saya tidak bilang mewawancari tentang Jokowi. Saya tunjukkan foto lama Pak Jokowi waktu bekerja di KKA, ada nih fotonya ada. Bapak kenal dengan ini? Oh ya kenal. Tapi saya cuma ketemu sekali. Dia kerja di KKA insinyur di KKA. Lama ngobrol dan dia bingung kenapa ada orang Jawa. Itu yang paling ditanya. Kenapa bisa orang Jawa? Dia tanya sama saya. Ya. Saya tanya ke Pak Sukarjo, Bapak kenal dia sekarang siapa? Enggak. Berarti nggak ada yang tahu wajah Pak Jokowi? Waktu ya, dia kan maklum pedalaman ya, informasi kurang. Bapak tahu dia sekarang? Enggak. Dia presiden kita siapa Pak? Pak Jokowi. Inilah orangnya Pak. Mana lah? Dia dengan nada kaget dan agak emosi. Mana ada? Nggak mungkin. Begitu tampilan orang Pak Jokowi waktu itu. Berarti ada perbedaan tampilan Pak Jokowi dulu dengan sekarang? Iya. Ada. Ya, perbedaannya boleh kita tunjukkan ke kamera Bapak? Bagaimana foto masa muda Pak? Ini masa muda ya, berkacamata, rambut gondrong tinggi seperti sekarang ya tentunya ya. Rambut agak gondrong. Dan dia
sosialisasi dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Ya. Berarti hubungan dengan masyarakat di sini cukup baik Pak Jokowi. Iya, makanya apa namanya? Maklum ya, di pedalaman kan biasalah ya kan, ilmu mungkin pengetahuan, informasi dan macam-macam kurang. Jadi gimana ya? Butuh sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Ya kan? Dan itulah Pak Jokowi. Artinya dengan adanya saksi-saksi hidup perjalanan Pak Jokowi pada saat di PT KKA secara tidak langsung membuktikan bahwa Pak Jokowi melamar kerja pun dengan ijazah alumni dari Universitas Gadjah Mada. Kita bukan selektornya kan, cuma kita kan pasti ada seleksi proses kan, menunjukkan macam-macam bukti kan. Dan pada saat itu, mohon maaf Pak Mulyono ini yang adik iparnya, pada saat itu juga melamar kerja di PT KKA ini. Iya sekalian dia 3 orang dari UGM. Oh sekalian. Pak Pronojiwo yang masih hidup. Kemudian Pak Hari Mulyono yang ternyata jadi adik iparnya, kemudian Joko Widodo. Malah Pak Hari Mulyono baru tahun 1998 keluar dari Aceh Tengah. Keluar dari Aceh Tengah? Ya. Lebih dulu Pak Jokowi di sekitar 1958? Enggak, 87. 88 lah, dia balik. Artinya setelah tamat S1 Pak Jokowi melamar kerja di PT KKA ini sampai akhirnya Pak Jokowi kembali lagi ke Solo di tahun 1987 atau 1988. Ada jejak digital dan masa muda Pak Jokowi juga kurang lebih dihabiskan di sini sampai beliau menikah. Dan dia ada salah seorang saksi yang saban Jumat bersama dia salat Jumat ke Masjid Simpang Balik. Oh, Simpang Balik. Iya, dia sering ke situ untuk salat Jumat. Pak Armia namanya, udah almarhum. Ya, kemudian ada juga narasumber pas menikah datang Pak Jokowi, Pak Mahmudin, ya masih ada sekarang di Bener Meriah. Oh, masih ada. Ya, dia hadir, Pak Jokowi hadir. Nah, ini kan kenapa diundang dan kenapa hadir? Tentu karena sosialisasinya dengan masyarakat baik. Gitu. Oke, kalau kita bicara soal buku yang Bapak tulis bersama Bapak Murizal Hamzah atau Bapak MH waktu itu menjadi pengarang dari sini akhirnya Bapak juga meriset, meneliti dengan beberapa teman-teman Pak Jokowi masa dulu sampai dengan akhirnya buku ini diterbitkan. Tapi kan kalau kita lihat sekarang ini kan lagi menjadi perbincangan hangat ini terkait dengan keaslian ijazah Jokowi dan lain sebagainya. Kemudian mungkin masyarakat Indonesia secara umum juga baru mengetahui ada buku terkait jejak Jokowi di Tanah Gayo. Dan sebenarnya Bapak, cerita sedikit ini sebenarnya sudah berapa lama Bapak melakukan riset sampai akhirnya diterbitkan? Cukup lama ya. Saya waktu itu masih calon gubernur, kemudian calon presiden ya. Masih menjadi calon gubernur DKI waktu itu? Iya, saya tulis sudah siap untuk dicetak. Kemudian setelah Pak Presiden terpilih, dilantik, belum juga kita cetak. Oh, belum juga dicetak. Di tahun 2014 ya berarti? Ya, terus kunjungan pertama meresmikan Bandara Rembele, itu baru dummy. Sebelum dia datang, Pak Jokowi datang, kita sudah kirim dummy ke Jakarta. Oh, sudah dikirim? Ya, dan alhamdulillah dia baca. Buktinya, waktu kita diundang makan ya, saya dipercayakan oleh Pas Pampres ya, protokoler kepresidenan, untuk mengkoordinir temu sahabat Jokowi, sahabat Pak Presiden waktu itu, makan siang bersama pasca peresmian Bandara Rembele. Jadi begitu masuk, saya dikenalkan oleh rekan Pak Jokowi, Pak Sueb Abu Hanifah yang sekarang di Bogor ya. Pak Jokowi, Pak Presiden, ini Pak Khalisuddin yang menulis buku kita Pak tentang kita di Jokowi. Oh iya, saya sudah baca. Itu jawaban Pak Presiden, bagus itu dibilang. Kemudian saat datang kedua Pak Presiden ke Losmawe, saya mencoba masuk ya.
Dan akhirnya bisalah buku ini tersampaikan ke Pak Presiden. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada komplain. Belum ada komplain sama sekali. Belum ada komplain tentang isi buku. Iya, belum ada komplain. Tentang kebenarannya ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah berarti dari riset itu sudah bisa diterima dengan baik oleh Pak Presiden Jokowi dan buku ini berarti sudah dipublikasikan sejak tahun 2014 atau 2015? 2016 ya mungkin. 2016 ya, baru pertama kali diresmikan. Dan sudah dilakukan riset sejak Bapak Jokowi ini sebenarnya mencalonkan diri ya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan saya sengaja waktu itu agar jangan tercampuri dengan tercekoki dengan politik. Setelah jadi presiden baru kita terbitkan. Tapi awal mulanya kenapa ada ide untuk mengangkat cerita Pak Jokowi masa di Tanah Gayo itu, kenapa Bapak? Itu hebatnya Bang MH ya. Kayak ide dia untuk liputan. Dan dia banyak mengajari saya tentang bagaimana menulis ya. Jadi cari ide. Dulu saya biar ini laku, saya bilang Bang MH, kenapa tidak kita buat judul Jejak Jokowi di Aceh aja. Tapi Bang MH itulah hebatnya dia. Sangat objektif saya kira ya, dari kacamata saya objektif. Kapan lagi kamu perkenalkan Gayo itu? Inilah waktumu kali selaku anak Gayo memperkenalkan daerah agar dikenal di pusat, lebih dikenal lagi. Inilah saatnya, makanya Jejak Jokowi di Gayo. Makanya langsung tertulis Jejak Jokowi di Tanah Gayo. Dan pada saat itu di wilayah Kabupaten Benar Meriah. Iya, dan Aceh Tengah, karena ya betul, untuk operasionalnya di Benar Meriah, tapi kantor pusatnya di Aceh Tengah. Oh, pada saat itu masih Aceh Tengah ya Pak ya? Ya, pusatnya ya. Kemudian pusat kantornya kan yang sekarang didiami oleh Pak Tagor ya, Pak Bupati Benar Meriah sekarang. Itulah kantor KKA. Di situ gajian. Jadi macam-macam Pak Jokowi, kejadian banyak di sini ya. Kadang-kadang biasalah dia bersama sopirnya nyenggol. Pernah Pak Jokowi dikejar masyarakat. Dulu kan ada tabrakan, itu biasa ada penghakiman oleh massa kan? Masih ada kan? Jadi Pak Jokowi nyaris juga diamuk massa pas kecelakaan di Paitumpi, pakai mobil hardtop. Sopirnya Pak Imran. Pak Jokowi lari sampai ke rumah kantor KKA, selamat. Nggak bisa dikejar, dia pelari cepat. Kemudian dia juga sering berenang di danau. Mereka sering main di Hotel Gali sekarang ya. Hotel Gali. Dan Pak Jokowi pernah dimarahi rombongan, bukan Pak Jokowi sebenarnya, rombongan PT KKA soal pinus kan. Pak Bupati Beni Bantacut marah. Akhirnya dibuatlah, ada dulu tulisan Gayo dengan ditanami pohon pinus di Bortologo itu. Di Bortologo. Dulu ada ya. Bibitnya dari PT KKA, sponsornya PT KKA, dibuatlah tulisan Gayo dari, sekarang kan udah hilang karena kontennya besar ya. Ya, itu dia. Berarti dari perbincangan kita ini sebenarnya sudah banyak sekali fakta yang secara tidak langsung terkuak ya Pak ya. Ya, satu dari karena Pak Jokowi diterima, tentu karena ada ijazah, karena persyaratan S1 kehutanan. Satu. Yang kedua, dia profesional, dia bisa kerja. Dia bisa kerja, buktinya dia di nursery kan. Dia tahu pola tanam, bagaimana merawat pohon, bibit, dia tahu. Dan kita tadi juga sekilas ya, saudaraku, saya juga ada melihat tadi bukti tugas ya, surat tugas Pak Jokowi. Surat tugas ada, kita tunjukkan Bapak. Ada di halaman Bapak ya. Ada surat tugas. Pak Presiden Joko Widodo itu ketika masa mudanya masih bekerja di PT KKA. Selama kurang lebih 3 tahun Pak Jokowi setelah menyelesaikan S1 di UGM, kemudian lanjut melamar kerja di PT KKA melalui proses seleksi yang sebenarnya juga kalau BUMN biasa cukup panjang ya Pak ya untuk pelamar kerjanya. Dan akhirnya juga ada surat tugas di sini, saudaraku bisa terlihat. Ini udah di print ya sama Bapak ya, mungkin nggak terlalu kelihatan tapi masih difoto ulang ya. Di sini masih ada nama Bapak Presiden Jokowi. Ada surat tugasnya, dia sebagai pimpinan rombongan untuk survei. Pimpinan rombongan untuk survei di lapangan. Tahun berapa itu Bapak? Tahun 8 berapa ya? 86 ya. 1986. Iya. Pada saat. Kemudian ada cerita-cerita lucu banyak di Pak Jokowi. Ya gimana tuh Pak? Saat survei itu masuk hutan dia kan berminggu-minggu, 2 minggu, ya seminggu paling lama kan. Jadi kan butuh bekal. Itu survei jalan KKA tuh ceritanya. Jadi diceritakan oleh salah satu narasumber. Jadi Pak Jokowi ditugasi bawa ayam hidup. Bawa ayam hidup untuk apa?
Kan untuk bekal di hutan. Untuk bekal di hutan. Karena yang hidup tentu akan awet kan. Iya. Jadi Pak Jokowi tugasnya bawa ayam. Bawa ayam hutan. Ya, tapi malangnya dia sakit. Beberapa jam sakit. Akhirnya digendong sampai ke Kerungtuan. Aceh Utara. Sampai Kerungtuan naik sepeda. Kemudian dapat sepeda motor baru diantar dirawat ke rumah sakit Kesrem ya. Terus Mawe. Ya. Pada saat Pak Jokowi ditugaskan 1 minggu sampai 2 minggu itu di hutan. Ya. Tapi akhirnya Pak Jokowi sakit. Akhirnya digendong lah sama rekannya. Diantar ke rumah sakit Kesrem. Ya. Itu dia. Banyak cerita lucu, dikejar ya. Dikejar, kemudian Pak Jokowi karena dia sarjana kehutanan, mobil insiden misalnya kecelakaan di daerah Ketol. Tahu-tahu warga setempat bisa mengakali, diapresiasi. Mobil terjebak masuk ke nyangkut gitu kan. Nah, Pak Jokowi dia mengapresiasi, kamu hebat, dia bisa. Itu ada di buku ini. Ada di buku ini semua. Iya, ada. Dan ada berapa narasumber yang sempat diwawancarai Pak banyak untuk ya buku ini? Banyak, ada puluhan lah. Ada puluhan ya, ada puluhan narasumber. Artinya ada puluhan saksi ya, ada puluhan orang yang menjadi saksi perjalanan masa muda Pak Jokowi hingga menikah di Tanah Gayo ini, Pak, ya. Dan Pak Jokowi juga ada usil-usilnya. Ada nih Jokowi yang usil gitu kan. Oh iya, ini ada juga cerita terkait dengan Jokowi gangguin yang usil selama bekerja di Tanah Gayo. Ya, usil misalnya di luar jam kerja ya. Iya, di luar jam misalnya kerja. Kan dulu penghibur malam apa kan mungkin kalau domino ya mungkin kan. Jadi ini Pak Widi ya. Dia ahli elektronik. Widi Purnomo, Agus Widi Purnomo udah almarhum. Jadi dia ngurusin genset. Jadi kadang-kadang orang ini dikonsletin. Berarti kan mesin gensetnya kan nyendat-nyendat gitu. Nah, Pak Widi ini lari ke gudang genset, dilepasin lagi, aman lagi, dikerjain lagi gitu-gitu kerjaan. Iya. Usil ya. Usil, Pak. rombongan Pak Jokowi kadang-kadang ada usilnya. Dan itu biasa ya Pak untuk anak-anak muda. Iya, anak-anak muda. Malum ya bujangan ya. Iya, bujangan. Sampai akhirnya bertemu dengan Ibu Iriana dan menikah di tahun 1987. Iya, 87 ya. Dan kemudian melanjutkan kerja kembali ke PT KKA. Ya, dan Ibu Iriana ikut kemari sampai usia kehamilan 7 bulan. Iya, baru kembali lagi ke Solo ya Pak. Iya. Oke, kalau Bapak lihat pemberitaan sekarang kan cukup ramai Pak terkait dengan ijazah Jokowi, tapi nggak sedikit juga rekan-rekan Pak Jokowi ini menunjukkan ijazah asli yang diterima oleh Pak Jokowi. Gimana tanggapan dari Bapak sendiri? Yang selaku yang udah melakukan riset terkait jejak Jokowi di Tanah Gayo ini dengan cukup lama. Ada amanah dari orang ya, dari orang-orang pandai ya. Jangan kamu berdebat dengan orang yang nggak tahu. Itu aja. Oke. Ya. Dan artinya kalau Bapak secara pribadi percaya bahwa memang ada ijazahnya? Ada. Karena proses ke ASN itu kan nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan, ada prosesnya. Kalau setelah Bapak meriset cukup lama buku ini, akhirnya ada nggak mindset di diri Bapak dari, oh ternyata Pak Jokowi ini seperti ini gitu? Ya, ada. Ini kalau saya waktu peluncuran buku ini di Solo oleh Satu Pena, saya diundang Persatuan Penulis Indonesia ya di Solo, saya diundang dan diberi kesempatan meluncurkan buku ini. Saya melihatnya tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak. Nah, yang penting apa modal dasar kita ya, anak muda ya, anak muda. Tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa dicapai. Tidak usah ragu untuk bermimpi. Yang penting apa? Kejujuran ada di sini. Ya, saya nggak tahu lah setelah Pak Jokowi memimpin ya, itu bukan ranah saya. Tapi waktu dia muda, salah satu mungkin yang menjadi penyebab analisa saya ya, dia resign. Salah satunya adalah dia tidak tahan dengan nepotisme, markup dan lain-lain. Itu ada di buku ini. Ada di buku ini. Ada. Artinya kalau Bapak melihat secara keseluruhan Pak Jokowi ini seperti apa? Jujur, kemudian apa adanya, kemudian kualitas kerja. Kualitas. Ya. Dan juga berhubungan dengan masyarakat cukup baik kan? Ramah dengan masyarakat semuanya. Oke, dan harapan Bapak untuk Bapak Jokowi secara pribadi dan masyarakat Indonesia seperti apa? Gimana ya? Ya kita harus menyaring informasi. Ya, saya bukan menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, saya tidak melihatnya. Tapi dari fakta-fakta dia dikerja di KKA, dia profesional.
Profesional. Ya, dan seorang sarjana. Oke, ya saudaraku, ini kita sudah berbincang terkait dengan bagaimana perjalanan masa muda Bapak Presiden ke-6 Republik Indonesia, Joko Widodo, dan juga sekaligus Bapak Khalisuddin ini merupakan jurnalis yang cukup senior di Tanah Gayo, sehingga akhirnya melakukan riset untuk menulis buku Jejak Jokowi di Tanah Gayo. Dan nanti kita juga akan coba berbincang lagi ya Pak ya, ada waktu kesempatan lainnya. Saya akan coba nanti menghubungi Bapak Murizal Hamzah. Baik. Sebagai apa ya, watak dari buku ini awalnya ya Pak ya, otaknya dari Bapak Murizal Hamzah, dan coba kita akan cari lagi informasi nantinya terkait dengan rekan-rekan Pak Jokowi dulu yang masih ada di Tanah Gayo ketika mereka sama-sama bekerja di PT KTA, dan ini akan menjadi saksi dan kunci lagi dari pertanyaan yang mungkin saat ini sedang digembar-gemborkan oleh masyarakat Indonesia terkait juga dengan keaslian ijazah Bapak Presiden Joko Widodo. Terima kasih Bapak Khalisuddin atas waktunya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, sukses. Dan kita juga menunggu nanti ada buku ini lagi yang dicetak lebih banyak ya Bapak ya. Mudah-mudahan. Dan bisa disebarkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak. Untuk penjelasan dan inspirasi. Iya, menjadi inspirasi untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.